Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu dari Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan belajar biologi. Nah, tetap semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. Minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali. Kita belajar tentang struktur dan fungsi sel serta komponen kimiawi penyusun sel. Nah, jadi pada dasarnya pasti kalian sudah tahu bahwa setiap makhluk hidup mempunyai sel. Nah, tak terkecuali juga oleh makhluk hidup lainnya, yaitu ada tumbuhan dan juga hewan. Terlebih dahulu, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Silahkan lihat dulu. Ini dia gambarnya. Di sini ada terlihat gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Silahkan kalian amati apa yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan ini. Apakah sudah? Iya, sudah semua. Nah, jadi materi pembelajaran kita hari ini tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pengertian sel tumbuhan dan sel hewan. Peserta didik mampu memahami dan mengidentifikasi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, setelah kalian melihat gambar tadi, bahwa ada perbedaan yang sangat menonjol atau sangat signifikan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama yang dapat kita amati secara besar itu ada dinding sel. Nah, pada sel tumbuhan dan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, yang kedua ada vakola. Pada tumbuhan memiliki vakola, sedangkan pada hewan jarang memiliki vakola. Walaupun ada juga, itu pun pada hewan yang hanya bersel satu atau tunggal. Yang ketiga ada sentriol. Pada sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan pada sel hewan memiliki sentriol. Yang keempat ada plastida. Sel tumbuhan tidak memiliki plastida, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Nah, itulah perbedaan yang sangat menonjol atau signifikan tadi pada sel hewan dan sel tumbuhan. Di antara perbedaan lainnya ada juga perbedaan bentuk dan ukuran selnya. Kalau sel tumbuhan biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dan berbentuk persegi panjang. Sedangkan pada sel hewan biasanya ukurannya itu lebih kecil dan ukurannya dan berbentuk bulat. Jadi dari ukuran dan bentuknya berbeda. Kalau sel tumbuhan ukuran lebih besar dan bentuknya persegi panjang, sedangkan kalau sel hewan ukurannya lebih kecil dan bentuknya bulat. Selanjutnya ada letak inti sel. Letak inti sel pada sel tumbuhan berada di periperial sitoplasma. Nah, sedangkan letak inti sel pada hewan berada di tengahnya. Nah, perbedaan yang sangat menonjol atau sangat signifikan pada sel hewan dan sel tumbuhan tadi, yang pertama ada dinding sel. Nah, terdiri atas selulosa yang bersifat kaku dan keras yang tersusun atas polisakarida, di mana tugasnya untuk melindungi dan mempertahankan bentuk sel. Nah, dinding sel hanya ditemukan pada sel tumbuhan, sehingga sel bersifat kokoh dan kaku atau lentur atau tidak lentur seperti sel hewan. Selanjutnya ada vakola.
Nah, vakuola sentral itu merupakan organel bermembran sel berukuran besar, yaitu hampir setengah dari volume sel. Jadi, vakuola pada sel tumbuhan memiliki ukuran yang besar. Sementara pada sel hewan, ada yang memiliki vakuola, namun ada juga yang tidak memiliki vakuola. Biasanya vakuola hanya ditemui pada hewan yang bersel satu dan ukurannya juga relatif kecil. Kemudian plastida merupakan organel bermembran lengkap berupa butir-butir yang mengandung pigmen. Nah, plastida hanya bisa ditemui pada sel tumbuhan dengan bentuk dan fungsi yang beragam. Selanjutnya ada sentriol, yakni sepasang struktur yang berbentuk seperti silinder dengan lubang di tengahnya yang berbentuk dari protein mikrotubulus. Nah, kemudian ada lisosom. Sel lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Sel hewan mengandung lisosom dalam sitoplasma. Lisosom mengandung sejumlah enzim yang fungsinya untuk membantu dalam pencernaan atau pemecah zat dalam sel hewan. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama ada ukurannya. Pada sel hewan ukurannya lebih kecil, sedangkan pada sel tumbuhan ukurannya besar. Yang kedua ada lisosom. Nah, di dalam sel hewan terdapat lisosom, sedangkan di sel tumbuhan tidak terdapat lisosom. Yang ketiga ada plastida. Di dalam sel hewan tidak terdapat plastida, sedangkan di tumbuhan ada beberapa terdapat plastida. Yang keempat ada dinding sel. Nah, di dalam sel hewan tidak terdapat dinding sel, sedangkan di dalam tumbuhan tidak terdapat dinding sel. Yang keenam ada sentriol. Di dalam sel hewan terdapat sentriol, sedangkan di sel tumbuhan tidak terdapat sentriol. Yang keenam, bentuk sel hewan itu tidak tetap, sedangkan bentuk sel tumbuhan itu tetap. Yang ketujuh, vakuola. Nah, di dalam sel hewan tidak ada, dan kalaupun ada, ukurannya sangat kecil. Nah, kalau di dalam sel tumbuhan ada vakuola dan besar. Nah, itu tadi penjelasan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Semoga ilmunya bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.